Pernah nggak Bunda simpan semua makanan sisa ke kulkas? Atau mungkin sayur, buah, bumbu dapur, semuanya masuk kulkas biar awet? Niatnya memang bagus. Ya, tapi ternyata nggak semua makanan cocok disimpan di kulkas loh. Beberapa malah bisa lebih cepat busuk, rasanya berubah, atau malah jadi nggak bergizi lagi. Bahkan, ada yang justru bisa menghasilkan zat berbahaya kalau kelamaan di suhu dingin. Nah, kali ini kita bahas 10 makanan yang kelihatannya sepele, tapi nggak boleh sembarangan masuk kulkas. Jangan sampai kebiasaan kita selama ini bikin makanan jadi rusak atau nggak sehat dimakan. 1. Kentang. Bunda sering nyimpan kentang mentah di kulkas. Wah, sebaiknya mulai sekarang dihindari. Ya, kenapa? Suhu dingin kulkas bisa mengubah pati dalam kentang jadi gula, lalu saat dimasak, gula itu bisa berubah jadi zat akrilamida, zat kimia yang menurut penelitian punya potensi pemicu kanker. Simpan kentang di tempat kering, sejuk, tapi jangan dingin seperti kulkas. Masukkan ke kantong kertas. Simpan di dapur yang tidak terkena sinar matahari langsung. Tomat memang sering dianggap sayuran, padahal dia buah. Dan karena buah, banyak yang pikir, masukin aja ke kulkas biar segar. Padahal, salah besar. Suhu dingin bisa merusak tekstur tomat, bikin jadi lembek, dan rasanya jadi hambar. Aromanya pun bisa hilang. Tomat segar lebih enak kalau disimpan di suhu ruang. Apalagi yang belum matang benar. Jadi kalau beli tomat banyak, simpan di dapur, terbuka aja ya, Bunda. Kecuali yang udah matang banget dan mau busuk, baru deh boleh simpan sebentar di kulkas. Ketiga, bawang putih dan bawang merah. Ini bumbu dapur sejuta umat, tapi kalau salah simpan, bisa-bisa malah jadi cepat busuk dan bertunas. Bawang sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan memiliki sirkulasi udara, bukan di kulkas. Kalau disimpan di kulkas, malah bikin kelembapan naik, bawang jadi lembek, dan bisa cepat berjamur. Kalau sudah dikupas dan sisa potongannya, baru boleh disimpan dalam wadah tertutup di kulkas, tapi hanya untuk jangka pendek. For roti, nah ini nih, yang paling sering, roti masuk kulkas, biar nggak jamuran. Faktanya, suhu dingin bikin roti lebih cepat mengeras dan kering. Apalagi, roti tawar. Memang tidak langsung basi, tapi jadi nggak enak dimakan. Kalau memang butuh simpan lama, lebih baik simpan di freezer, bukan di kulkas. Tapi kalau buat 2-3 hari ke depan, cukup simpan di wadah tertutup, di suhu ruang aja. 5. Pisang. Pisang itu sensitif banget loh. Kalau dimasukin kulkas waktu masih mentah, proses matangnya langsung berhenti. Kulitnya jadi hitam, tapi isinya belum tentu matang. Kalau Bunda pengen pisang cepat matang, cukup taruh di suhu ruang. Mau lebih cepat lagi? Taruh pisang di kantong kertas bareng buah apel. Dijamin matangnya lebih cepat dan alami. Kulkas baru boleh dipakai kalau pisangnya sudah matang banget dan Bunda belum sempat mengolahnya. 6. Alpukat. Mirip kayak pisang. Kalau alpukat mentah dimasukin kulkas, dia bisa gagal matang. Jadinya keras terus dan gak enak dimakan. Kalau Bunda beli alpukat yang belum matang, cukup taruh di suhu ruang sampai empuk. Baru setelah matang bisa disimpan di kulkas 1-2 hari. Kalau belum sempat dikonsumsi, kalau udah dibelah dan sisa setengah, kasih perasan jeruk nipis biar nggak cepat hitam. Simpan rapat dalam wadah, baru deh bisa masuk kulkas sebentar. 7. Madu. Madu itu alami tahan lama tanpa perlu masuk kulkas. Bahkan, kalau disimpan di kulkas, madu bisa mengkristal dan mengeras. Yang benar adalah, simpan madu di wadah tertutup rapat, di tempat sejuk dan gelap, jauh dari sinar matahari langsung. Jangan pakai sendok basah juga ya, supaya nggak terkontaminasi dan awet lebih lama. Ke-8, semangka utuh. Ini sering keliru. Banyak yang mikir semangka, biar seger ya masuk kulkas. Tapi kalau masih utuh, semangka sebaiknya jangan dulu dimasukin kulkas. Penelitian menunjukkan bahwa suhu ruang justru mempertahankan kandungan antioksidan dalam semangka, seperti likopen dan beta-karoten. Baru kalau udah dipotong, wajib simpan dalam kulkas dengan wadah tertutup. Tapi, semangka utuh lebih baik simpan di meja dapur. 9. Kopi. Loh, kopi bisa masuk kulkas? Banyak yang coba simpan bubuk kopi di kulkas, biar tahan lama. Tapi ternyata justru salah. Kopi mudah menyerap aroma lain, dan kelembapan di kulkas. Akibatnya, rasa dan aroma kopi jadi aneh dan kurang nikmat. Lebih baik simpan kopi di wadah kedap udara, di tempat sejuk dan kering, apalagi kalau jenis kopi premium. Aroma dan rasanya akan cepat hilang kalau salah simpan. Ke-10. Minyak goreng. Minyak, baik minyak kelapa, minyak zaitun, atau minyak goreng biasa, tidak perlu dan tidak boleh disimpan di kulkas. Suhu dingin bisa membuat minyak mengental dan menggumpal.
terutama minyak zaitun. Ini bisa mengubah tekstur dan kualitasnya. Simpan minyak di tempat kering, tidak kena sinar matahari, dan selalu tutup rapat botolnya. Itu sudah cukup untuk menjaga kualitasnya tetap bagus. Tapi kan, ada juga yang boleh masuk kulkas. Nah, betul juga Bunda, supaya nggak bingung. Kita juga perlu paham bedanya antara bahan yang boleh masuk kulkas dan yang harusnya disimpan di suhu ruang. Misalnya, sayuran berdaun hijau seperti bayam, sawi, kangkung, itu boleh. Bahkan sebaiknya disimpan di kulkas karena cepat layu. Daging, ikan, telur, jelas harus masuk kulkas atau freezer supaya tidak cepat membusuk. Tapi kalau makanan-makanan seperti yang tadi kita bahas, tomat, kentang, roti, madu, justru akan lebih awet atau lebih enak kalau disimpan di suhu ruang. Intinya gini, setiap bahan punya karakteristik sendiri, dan kulkas bukan solusi satu untuk semua. Jangan jadikan kulkas sebagai tong serba bisa tempat numpuk bahan makanan. Bisa-bisa, malah makanan cepat rusak dan mubazir. Efek jangka panjang salah simpan bisa bikin kita sakit. Ini yang jarang kita pikirkan. Ya, Bunda dan Bapak, salah simpan makanan bukan cuma soal tekstur atau rasa berubah, tapi juga bisa berdampak ke kesehatan jangka panjang. Misalnya, tomat atau kentang yang berubah senyawanya karena suhu dingin, bisa menghasilkan zat kimia tertentu saat dimasak. Roti yang terlalu lama di kulkas bisa tumbuh jamur halus yang gak kelihatan, tapi bisa bikin masalah pencernaan kalau terus dikonsumsi. Atau madu yang mengkristal dan disangka basi, lalu dibuang. Padahal masih bisa dikonsumsi kalau tahu cara menyimpannya. Jadi kebiasaan kecil di dapur ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya menyangkut kualitas nutrisi dan keamanan makanan yang kita sajikan tiap hari. Bunda dan Bapak bisa mulai dari hal kecil. Nggak perlu langsung berubah total kok. Cukup mulai dari merapikan kulkas hari ini. Lihat isi kulkas. Cek mana yang sebenarnya nggak perlu di situ. Pindahkan kentang, bawang, tomat ke wadah di dapur. Roti cukup ditaruh di meja, asal tertutup rapat. Alpukat dan pisang, simpan dulu di suhu ruang sampai matang sempurna. Makin lama kita biasakan, makin terasa manfaatnya. Makanan lebih tahan lama, rasa tetap enak, dan pastinya lebih sehat buat keluarga. Bapak Ibu yang baik, setelah tahu makanan apa saja yang sebaiknya nggak disimpan di kulkas, kita jadi makin paham bahwa merawat bahan makanan itu ada ilmunya. Bukan sekadar masukin semua ke kulkas dan berharap tahan lama. Justru, kebiasaan asal simpan ini bisa bikin makanan lebih cepat rusak, boros, bahkan mengundang risiko kesehatan. Nah, mulai sekarang yuk, kita ubah kebiasaan kecil ini di dapur. Cek isi kulkas, rapikan, dan pelajari lagi mana yang sebaiknya disimpan di luar. Bukan cuma biar dapur makin rapi, tapi juga biar kualitas makanan yang kita sajikan makin terjaga. Nggak cuma enak, tapi juga aman dan sehat. Kalau Bapak dan Ibu suka konten edukasi ringan seperti ini, jangan lupa mampir ke channel Dokter Sehat Milenial. Di sana kita bahas banyak hal sederhana yang sering terjadi di rumah, dari makanan, kebiasaan sehari-hari, sampai tips kesehatan yang bisa langsung dipraktekkan. Sampai ketemu di bahasan menarik selanjutnya. Tetap sehat, tetap cermat memilih, dan jangan lupa, cara simpan menentukan kualitas makanan kita.